Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, perkenalkan, nama saya Dinda Salsabila Korotayun, Prodi PGSD kelas A3 semester 3. Pada kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi kelompok 5 mengenai karakteristik peserta didik dengan dosen pengampu Bapak Abdul Salam MPD selaku dosen pengampu inovasi pembelajaran. Tentu saja, pada pembahasan materi ini saya bersama rekan saya, Hadi Ismanto dengan NIM 234881106, lalu Rifka Tunisa dengan NIM 234881114, dan Ahmad Haikal 234881132, serta Muhaimin Ferdiansyah dengan NIM 234881125. Nah, materi yang akan kami bahas pada materi kali ini adalah pengertian karakteristik peserta didik, tujuan karakteristik peserta didik, komponen-komponen karakteristik peserta didik, aspek-aspek penting dalam pengembangan karakteristik peserta didik, serta yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, kita mulai dengan pengertian karakteristik peserta didik. Nah, karakteristik peserta didik adalah keseluruhan dari pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan. Karakteristik peserta didik merujuk pada ciri-ciri atau sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh seorang pelajar ataupun mahasiswa. Karakteristik ini mencakup aspek-aspek seperti kemampuan belajar, minat bakat, gaya belajar, serta kondisi emosional dan sosial mereka. Nah, dengan memahami karakteristik ini, pendidik dapat menyusun strategi pengajar yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhaimin Ferdiansyah. Saya akan menjelaskan tentang tujuan karakteristik peserta didik. Ada beberapa aspek penting dalam tujuan karakteristik peserta didik. Yang pertama adalah pengembangan potensi diri. Bertujuan untuk membantu peserta didik mengenali dan mengembangkan minat serta bakatnya. Yang kedua, pembentukan sikap dan nilai. Bertujuan untuk membangun sikap positif, nilai moral, dan etika untuk kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, keterampilan sosial. Bertujuan untuk mengajarkan keterampilan berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Yang keempat, kemandirian. Hal ini bertujuan untuk mendorong peserta didik untuk menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab atas tindakannya. Yang kelima, kreativitas dan inovasi. Bertujuan untuk merangsang kreativitas dan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi tantangan. Yang terakhir atau yang keenam adalah kesiapan belajar seumur hidup. Bertujuan untuk membekali peserta didik dengan kemampuan terus belajar dan beradaptasi di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haikal. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang karakteristik peserta didik. Nah, karakteristik peserta didik adalah aspek penting dalam pendidikan yang mempengaruhi cara mereka belajar. Ada beberapa komponen yang akan saya bahas dalam karakteristik peserta didik. Menurut para ahli, yang pertama adalah kognitif. Kognitif ini menyangkut kemampuan berpikir, memahami, dan mengingat informasi. Menurut teori dari Piaget, menyebutkan tahapan-tahapan perkembangan kognitif yang menunjukkan bagaimana pemahaman peserta didik berkembang seiringnya usia. Yang kedua adalah afektif, merujuk pada emosi, motivasi, dan sikap peserta didik terhadap belajar. Menurut David Kopp, pengalaman belajar yang baik harus melibatkan komponen afektif yang kuat. Yang ketiga adalah psikomotor, berkaitan dengan keterampilan fisik dan kemampuan motorik. Teori bagi tujuan pendidikan menjadi kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang keempat adalah sosial. Ini menunjukkan kemampuan peserta didik untuk berinteraksi dengan orang lain, termasuk kemampuan komunikasi dan kerjasama. Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan belajar. Yang kelima adalah budaya dan latar belakang, mempengaruhi cara peserta didik belajar dan berinteraksi. Teori budaya oleh Gerd Hofstede menjelaskan bagaimana nilai dan norma budaya berdampak pada perilaku individu. Yang keenam adalah gaya belajar. Menurut Howard Gardner, setiap individu memiliki kecenderungan untuk belajar dengan cara tertentu, seperti visual, auditori, atau kinestetik. Yang ketujuh adalah kemampuan khusus. Setiap peserta didik memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda yang dapat mempengaruhi cara mereka memahami materi pelajaran. Yang kedelapan adalah lingkungan belajar. Faktor-faktor eksternal seperti dukungan keluarga, kondisi sosial, ekonomi, dan akses terhadap sumber daya pendidikan juga memainkan peran penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Ismanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek penting dalam karakteristik peserta didik. Aspek-aspek ini dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama kemampuan kognitif, yaitu tingkat kecerdasan, kemampuan berpikir kritis, dan daya tangkap. Yang kedua yaitu gaya belajar, adalah preferensi individu dalam memproses informasi seperti visual, auditorik, atau kinestetik. Yang ketiga, motivasi dan minat, adalah ketertarikan siswa terhadap mata pelajaran tertentu dan dorongan internal untuk belajar. Yang keempat, latar belakang sosial dan emosional, adalah kondisi keluarga, hubungan sosial, dan kesehatan emosional yang dapat mempengaruhi kinerja akademik. Yang kelima yaitu kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus adalah adanya kebutuhan atau disabilitas yang memerlukan pendekatan pendidikan yang berbeda. Dan yang terakhir, kreativitas dan bakat.
Kreativitas dan bakat yaitu kemampuan artistik, musikal, atau keterampilan lainnya yang bisa dikembangkan. Poin yang terakhir adalah kesimpulan karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik ini merupakan faktor penting dalam suatu proses pembelajaran. Memahami karakteristik ini membantu pendidik dalam merancang strategi pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Berikut ini adalah beberapa kesimpulan karakteristik peserta didik. Yang pertama, karakteristik umum. Umur dan tahap perkembangan. Setiap rentang usia memiliki karakteristik perkembangan kognitif, sosial, dan emosional yang berbeda. Latar belakang, asal budaya, bahasa, dan pengalaman hidup peserta didik memengaruhi cara mereka belajar dan berinteraksi. Motivasi dan minat. Motivasi dan minat yang tinggi terhadap materi pelajaran akan meningkatkan partisipasi dan hasil belajar. Kemampuan dan keterampilan. Setiap peserta didik memiliki kemampuan dan keterampilan yang berbeda, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Selanjutnya, gaya belajar. Setiap individu memiliki gaya belajar yang berbeda, seperti visual, auditori, kinestetik, atau kombinasi. Yang kedua, karakteristik berdasarkan perbedaan individu. Perbedaan gender. Perbedaan gender dapat memengaruhi minat, gaya belajar, dan strategi pembelajaran yang efektif. Perbedaan kebutuhan khusus. Peserta didik dengan kebutuhan khusus seperti disabilitas memerlukan perhatian dan strategi pembelajaran yang disesuaikan. Perbedaan kemampuan akademik. Peserta didik dengan kemampuan akademik tinggi mungkin memerlukan tantangan yang lebih kompleks. Sementara yang memiliki kemampuan rendah memerlukan dukungan tambahan. Perbedaan sosial ekonomi. Latar belakang sosial ekonomi dapat memengaruhi akses terhadap sumber belajar, motivasi, dan prestasi belajar. Karakteristik berdasarkan konteks pembelajaran. Lingkungan sekolah. Suasana sekolah, fasilitas, dan sumber daya memengaruhi proses pembelajaran. Untuk guru dan staf, kualitas guru, gaya mengajar, dan interaksi dengan siswa memengaruhi motivasi dan hasil belajar. Untuk kurikulum dan materi pelajaran, kurikulum yang relevan, menarik, dan menantang akan meningkatkan minat dan partisipasi siswa, teknologi, dan media pembelajaran. Penggunaan dan media pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada kata ataupun penjelasan kami yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.